Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang gak ada suaranya. Kayaknya perlu pakai pantun baru bisa semangat. Pantunnya tadi saya dengar ada yang berketupat. Kalau kalian ingin makan ketupat, makanlah ketika sedang hangat. Kalau kalian ingin mendapatkan rahmat, maka jawab salam Ustadz dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati para asatidzah yang alhamdulillah pada hari ini membersamai kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua istiqomah di dalam mengajari kita, memberikan kita bekal-bekal ilmu akhirat, dunia maupun akhirat. Salawat teriring doa selalu kita panjatkan pada baginda Rasul Muhammad SAW, karena dengan kehadiran beliau di muka bumi ini kita semua bisa mengenal yang namanya Islam. Materi kita pada hari ini adalah apa tadi Ibu Elsi? Dan masih ada bergaja Ibu Elsi. Apa tadi? Ustaz lupa? Temanya membentuk generasi muttaqin. Masya Allah, bagus sekali. Apa sih itu muttaqin? Apa itu muttaqin? Bagus, bertakwa. Baik, sebelum kita mengarah ke sana sambil mengalir saja. Jadi Ramadan ini adalah, kalau kita mengulang kembali selama 11 bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu badan kita ini terkhusus perut, banyak sekali makanan-makanan yang masuk. Pokoknya apa saja yang dekat, lahap saja, tanpa pikir panjang. Pokoknya kelihatan enak, makan tanpa dibatasi. Menerus diisi selama 11 bulan dengan berbagai macam makanan dan minuman. Es kelapa muda masuk, es krim masuk, es campur masuk, semuanya. Es teler sampai teler masuk. Pokoknya apa saja yang kelihatan enak, cilok segala macam di luar semua dibeli. Berpuasa. Nah, maka ketika mesin saja ketika rusak, kita pergi kemana? Ke bengkel. Pasti yang kita cari adalah bengkel untuk
Untuk apa? Memperbaiki atau servis mesin yang rusak tadi. Nah, maka begitu juga manusia. Selama 11 bulan bertubi-tubi diisi dengan sesuatu yang berbagai macam jenis makanan dan model makanan, maka secara otomatis Allah memberikan ada 1 bulan untuk kita untuk menservis perut yang tadi sudah, kalau diibaratkan mesin sudah. Nah, maka bulan suci Ramadan ini adalah hadir untuk menservis perut atau badan kita. Badan kita yang mungkin sebentar lagi rusak, sebentar lagi mengalami rusak lambung segala macam, bentuk macam penyakit yang akan datang, tapi tidak jadi karena datangnya bulan suci Ramadan. Itu salah satu di antara sekian banyak dari fadilahnya orang berpuasa. Maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah hadirkan setiap 1 bulan di dalam 1 tahun itu Allah servis badan kita. Masya Allah, luar biasa bukan? Selanjutnya, Ramadan atau puasa ini adalah 1 amalan yang sangat spesial. Halo, Mas saya ngobrol. Beda dengan amal ibadah yang lainnya. Apa kata Rasulullah di dalam hadis qudsi? Sebelumnya Ustaz mau tanya, dapat THR. Apa itu hadis qudsi? THR. Halo. Pengertiannya apa? Ada lagi yang lain? Jadi hadis qudsi, perhatikan. Hadis qudsi itu adalah perkataan firman Allah yang langsung diucapkan oleh Rasulullah. Jadi dia nggak ada di dalam Al-Quran. Itu firman Allah, akan tetapi diucapkan langsung oleh Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Apa bunyi hadisnya? Kullu amal ibni Adam lahu. Sorry. Biar gak ngantuk. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Kata Allah nih melalui Nabi Muhammad SAW atau melalui hadis qudsi, setiap amal anak Adam. Siapa itu anak Adam? Kita semua. Untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Kecuali apa? Kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya, ganjaran pahalanya. Entah seperti apa ganjaran itu, rahasia Allah. Beda, lalu apa bedanya dengan amalan yang lain? Misalnya seperti sholat. Kalau sholat itu untuk diri kita atau untuk Allah? Sholat itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi Allah itu tidak pernah butuh dengan sholat kita.
mau sholat, mau enggak, bodoh amat kata Allah. Gak penting, tidak menjadikan saya semakin mulia, enggak kata Allah. Tapi memang kita sholat karena kita butuh dengan Allah. Sama dengan kita meminta uang sama orang tua, pasti bergerompang di dalam pondok Bronas ini supaya nanti ketika minta uang senang orang tuanya. Jadi siapa yang butuh? Kita yang mau minta. Puasa ini Allah ataupun di dalam hadis tidak pernah kita dengar bahwa puasa itu akan pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 pahala, 7.000 pahala, tidak ada. Kalau sholat kan ada, kalau berjamaah dilipat gandakan menjadi 27 derajat, kalau sendirian pahalanya segini, kalau begini, nah, dirincikan semua. Tapi apalagi sabilillah, jalan Allah, maka tidak bisa kita samakan dengan jalan-jalan yang lain. Maka begitu juga puasa Ramadan, dia spesial karena tidak bisa disamakan pahalanya dengan amal-amal yang lain. Paham semuanya? Nah, maka kenapa dispesialkan? Karena puasa Ramadan ini adalah ibadah yang bisa dikatakan jarang terkena dengan penyakit riya, karena dia rahasia. Ada enggak kita pernah mendengar orang pamer puasanya? Enggak ada. Allahu Akbar di rumah paling yang wajib doang. Kalau di masjid orang rame, puasa sunnah segala macam. Bisa jadi di situ menimbulkan penyakit riya. Apa itu riya? Yang bisa jawab 10.000. Apa itu riya? Angkat tumang. Angkat tangan dong, gagal. Karena angkat tumang. Ingat, angkat tangan. Ntar yang lain sudah dijawab. Lanjut. Yang membuat puasa Ramadan itu spesial, apa tadi yang pertama? Tidak bisa atau jarang terkena penyakit riya atau penyakit pamer. Beda dengan baca Al-Quran. Semakin banyak orang yang melihat, semakin bagus suaranya. Yang namanya penyakit riya kalau amalan-amalan yang lain. Tapi kalau puasa tidak. Sama aja kelihatannya orang yang puasa sama tidak. Coba lihat. Misalnya si siapa? Misalnya saya ini, dia diam. Kalau kita lihat, oh dia puasa, tapi tidak ada yang tahu kalau tadi pagi dia sarapan. Ya, sama aja. Mungkin sekarang kita puasa, bisa jadi nanti ketika sampai di rumah makan, minum, nggak ada yang tahu. Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya puasa itu adalah sangat rahasia. Karena iman. Nah, maka puasa Ramadan inilah yang akan mendidik karakter kita. Halo,
mendidik karakter kita sebagai generasi yang muttaqin. Maka hadirnya Ramadan ini selama bukan hanya sekedar perut saja yang kita jaga, bukan hanya sekedar kita menjaga diri dari ta'am wasyarab, makan dan minum, tidak, tapi juga kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Apa bedanya hal yang membatalkan puasa dengan hal yang membatalkan pahala puasa? Ada bisa jawab? Apa bedanya hal-hal yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa? Kasih Ustaz contoh. Dapat belum ada yang dapat. Makan dan minum. Angkat tangan makanya. Salat, tidak salat. Dulu makanya yang membatalkan puasa ini, yang membatalkan pahala puasa ini. Tadi sudah sebutkan. Betul tiknya dong. Melakukan persetubuhan pada suami istri. Sedangkan pahala yang membatalkan pahala puasa adalah bergosip, mengatakan perkataan yang tidak baik. Sini. Untuk bergosip Pahalanya. Hah? Macam pula pahala. Ingat tadi itu dua contoh. Puasa ini. Perhatikan sini. Halo, Macam pula batang. yang masih bersuara, gagal paham. Yang membatalkan puasa itu Ustaz sudah jelaskan sejiri-jirinya kemarin di kelas. Masa ada yang paham? Dan yang membatalkan pahala puasa beda lagi. Yang batal apanya? Pahalanya saja, puasanya tidak batal. Ya, itu sudah kita bahas. Jangan tidak paham. Paham semua? Tadi sudah disebutkan. Gosip gibah itu pahala puasanya batal, bukan puasamu. Oke, lanjut. Sampai nomor berapa tadi? Jadi temannya ini yang nyata, yang tidak nyata, yang tidak kelihatan, yang menggoda setiap hari. Itu 11 bulan yang lalu. Maka ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah menguji kita. Sekarang syaitan itu dibelenggu, syaitannya diikat. Kata Allah, apakah masih berbuat maksiat? Tuh, yang sibuk sendiri tolong, yang ngantuk ada karpet tidur depan. Sudah perhatikan, sebentar lagi, lama. Ternyata biang keroknya apa? Tadi udah diikat. Biang keroknya adalah hawa nafsu. Apa? Nafsul ammarah bisu, yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Yang terakhir, perhatikan. Gak usah lama-lama host. Jadi di bulan puasa ini ada beberapa
beberapa orang yang tidak beruntung alias merugi. Siapa yang ngomong itu? Yang pertama, berpuasa tapi tidak sholat. Hati-hati. Banyak orang habis sahur tidur lagi sampai sore. Sah nggak puasanya? Sah. Sah puasanya. Nah, ini salah satu contoh tadi, pahala puasanya terkikis. Ibarat, perhatikan, yang bekal-bekal, bekal dari sini. Masa main bekal? Dosa dua ini Ustaz lah. Sini, ayo. Biar paham kan, ya. Jadi yang pertama, orang yang merugi apa tadi? Berpuasa tapi tidak sholat. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di sini. Ibaratnya kalian mengisi air di ember. Embernya besar, airnya juga yang keluar besar, tapi di bawah bolong. Bisa penuh apa enggak? Enggak bakalan penuh. 1000 tahun juga kalian isi enggak bakalan penuh. Nah, seperti itu ibaratnya orang yang puasa tapi tidak sholat. Yang didapatkan apa? Haus, lapar, capek. Meskipun tadi Bapak Kepala bilang tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Secara hadis ini adalah dhaif atau lemah, akan tetapi bisa dijadikan sebagai fadhailul amal, sebagai motivasi. Apa kata hadisnya? Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Bahkan wasabbuhu tasbihun. Bahkan diamnya kita ini dinilai dengan membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Padahal kita diam, tapi pahalanya seperti membaca tasbih. Nah, maka sebagai orang yang bijaksana, perhatikan. Halo? Tadi diammu apa? Tidurmu ibadah. Kemudian wasabtu, diammu seperti mengucapkan kata tasbih. Kita diam begitu. Muhammad muncul tanpa berbicara apapun sudah dinilai sebagai tasbih. Nah, alangkah bijaksananya kalau dijadikan sebagai motivasi seperti yang dikatakan Bapak Kepala tadi. Kita tidur saja nilainya ibadah, apalagi kita bangun lalu kemudian beraktivitas dengan hal-hal yang baik. Kita bangun, mandi pagi, segar, berangkat ke sekolah, pahalanya bukan hanya sekedar ibadah biasa, bahkan dilipat gandakan. Diam saja nilainya tasbih, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran? Maka alhamdulillah program kita di sekolah menghafal Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Setiap hari baca Quran. Di dalam satu ayat saja sampai dibaca sampai berpuluh-puluh kali baru bisa hafal. Coba
Berapa pahala yang kalian dapatkan di dalam satu ayat itu? Diulang-ulangi sampai hafal. Kemudian orang yang merugi yang kedua apa tadi? Tidak mampu menahan diri dari maksiat. Maksiat pikiran, maksiat lamunan, maksiat perkataan, maksiat hati, perbuatan. Nah, maka Ramadan ini hadir untuk memperbaiki akhlak kita sebagai generasi yang insya Allah semua kita mendapatkan gelar itu sebagai generasi muttaqin. Ya, perhatikan semua. Kalau saja Ramadan tidak mampu mengubah kita, lalu siapa yang akan bisa merubah akhlak kita? Sekelas Ramadan saja tidak mampu mengubah akhlak kita, bayangkan mau diubah sama siapa? Bapak ibu guru, ustaz ustazah setiap hari memberikan nasihat-nasihat supaya kalian menjadi anak-anak yang baik, berakhlak. Tapi belum juga, maka hadir Ramadan untuk memperbaiki karakter kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Itu hari terakhir, saat-saatnya akan muncul yang namanya Lailatul Qadar. Kapan munculnya? Wallahu a'lam. Hanya saja Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa di 10 malam terakhir itu Rasulullah membangunkan semua keluarganya untuk semakin dekat dengan Allah, semakin giat di dalam beribadah. Entah itu baca Al-Qur'annya semakin kuat, sholat tarawihnya tidak ada yang bolong, terlebih lagi di malam-malam yang ganjil. Entah itu di tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Yang penting di malam-malam itu kita hidupkan. Banyak orang yang menghitung-hitung, kalau beribadah di pada malam hari itu bagaikan beribadah di 1000 kali 1000 bulan. Tapi Allah berfirman, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 dibagi 12 bulan berapa? Sekitar 83 tahun. Satu ayat kalian baca di malam Lailatul Qadar itu sama pahalanya dengan 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai situ. Tapi Allah sudah kasih pahalanya 83 tahun. Kalau dihitung-hitung, kita lakukan perintah Rasulullah, jadi contohkan oleh Rasulullah, semakin giat di dalam beribadah, Al-Qur'annya semakin banyak dibaca. Maka insya Allah kalau malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini kita hidupkan, maka insya Allah kita juga mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan tadi dan tema yang tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.